Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di pertemuan kali ini saya bersama teman saya akan menjelaskan tentang metode gerak untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah struktur aljabar. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasannya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rumain dan teman saya Fida Maslihatul Hasanah. Nah, di sini kita berdua akan mencoba menjelaskan tentang permasalahan yang kita ambil untuk menyelesaikan metode gerak. Nah, langsung kita masuk ke apa sih definisi dari gerak tersendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa teori gerak atau geografik dalam matematika dan ilmu komputer adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik. Ini tidak sama dengan grafika. Jadi graf atau grafik ini tidak sama dengan grafika. Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul. Jadi, dalam graf ini, himpunan benda-benda itu disebut simpul atau vertex atau node. Nah, itu kalau dalam graf disebut simpul atau node atau vertex yang terhubung oleh sisi atau edge atau busur. Biasanya, graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau garis berpanah. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama sisi yang demikian dinamakan gelang. Nah, pada penjelasan definisi, saya kira cukup bisa menjelaskan tentang apa sih pengertian dari graf tersendiri. Kemudian selanjutnya banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graf dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Jaringan persahabatan pada Facebook misalnya. Nah, misalnya kita kan main Facebook, ada beberapa teman atau kalian yang mungkin pernah menggunakan Facebook, bisa dipresentasikan dengan menggunakan graf ini, yakni simpul-simpulnya adalah para pengguna Facebook dan ada sisi antar pengguna jika mereka berteman. Jadi kita akan mengetahui teman kita yang lain jikalau kita sudah berteman gitu. Setelah menjelaskan tentang definisi graf, kemudian kita akan masuk ke graf pencarian jalur terpendek pada graf. Nah, kita perhatikan pada jalur ini sama matriks. Nah, di sini dijelaskan bahwa dari kedua gambar ini dapat melihat grafik dan matriks. Nah, ini grafik kemudian ini matriks. Di atas kita dapat melihat grafik dan matriks biaya yang lengkap dan mencakup jarak antara masing-masing desa. Jadi di sini dijelaskan antara ada seseorang penjual keliling yang menjual barangnya antara desa satu dan desa lain gitu. Nah, kemudian kita dapat mengamati bahwa matriks biaya adalah simetris yang berarti jarak antara 2 hingga 3 sama dengan jarak antara desa 3 hingga 2. Jadi sama aja, antara desa 2 ke 3 itu sama dengan 3 ke 2, itu jaraknya sama. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah penjual keliling ingin mengetahui turnya atau perjalanannya itu. Jadi penjual ingin mengetahui seberapa jauh
seberapa biaya yang diperlukan gitu dari penjual tersebut. Nah, kemudian katakanlah di sini kita katakanlah T 1, 2, 3, 4, artinya awal dia di desa 1. Awalnya penjual kelilingnya ada di desa 1. Kemudian dia bisa pergi ke salah satu dari 2, 3, atau 4. Nah, dari penjual ini dia bisa berkeliling ke desa 2, 3, atau 4. Dari sana, untuk mencapai simpul yang tidak dikunjungi, semisal dari permasalahan ini ada desa yang tidak dikunjungi, nah itu kan bisa jadi menambah masalah baru. Selanjutnya, di sini kita dapat mengamati bahwa masalah utama meluas menjadi submasalah. Jadi ketika penjual keliling ini tidak mengelilingi salah satu dari keempat desa ini, berarti itu menjadi salah satu permasalahan. Yang menjadi catatan pada penyelesaian di atas ini atau permasalahan di atas ini, saat menghitung di bawah nilai sisi kanan dihitung dengan cara bottom up, nilai warna merah diambil dengan perhitungan bawah. Jadi untuk menjelaskan terkait ini, kita langsung ke slide. Nah, di sini berdasarkan permasalahan sebelumnya yang ini, kemudian kita jabarkan permasalahan dari penjual keliling tadi. Nah, kita mencari akses atau jalur ini untuk mencapai ketika dia berada di desa 1, akses paling tercepat itu dia melalui mana gitu. Kemudian di sini udah kita jabarkan di 1, 2, 3 sama dengan minimum, 1, 2 plus 2, 3, 4 plus 6 sama dengan 10. Nah, ini sudah saya jabarkan permasalahan dari tukang penjual keliling tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa di sini keempat mencapai kondisi dasar dalam rekursi yang mengembalikan jarak. Nah, kemudian disinilah kita dapat menemukan jawaban akhir. T1, 2, 3, 4 sama dengan minimum, sama dengan 1, 2 plus T2, 3, 4, 4 plus 6 sama dengan 10. Di jalur ini kita harus menambahkan 1. Jadi pada jalur ini kenapa kita harus menambahkan 1? Nah, biar agar berakhir dengan 3. Kemudian dari sana kita harus mencapai 1 jadi 3. Nah, jarak 1 akan ditambahkan dengan jarak total, sedangkan jarak total di sini adalah 10. Jadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. Kemudian dari sana kita harus mencapai 1 jadi 4. Nah, jarak 3 akan ditambahkan jarak total. Jarak total di sini adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7, dan seterusnya sampai dari sana kita harus mencapai 1 jadi 3. Jarak 1 akan ditambahkan dengan jarak total 6 tambah 1 sama dengan 7. Jarak minimum adalah 7 yang mencakup jalur 1, 3, 2, 4, 1. Nah, untuk pembuktian ini yang mencakup jalur ini, kita akan menjelaskan metode dari permasalahan ini dengan menggunakan C++. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan aplikasi Falcon C++. Oke, selanjutnya
dari permasalahan yang di atas yang ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma penyelesaian dengan menggunakan aplikasi C++. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan aplikasi Falcon C++. Nah, dari permasalahan tadi, program mencari jalur terpending pada graf. Hasil output dari program tersebut adalah jikalau kita masukkan jumlah kotanya 4, nah ini hasil outputnya. Nah, ini akan kita buktikan ketika kita input ke aplikasi C++. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi C++. Nah, di sini saya sudah membuat coding dari permasalahan yang tadi. Nah, sini saya sudah membuat coding permasalahan tadi. Di sini ya seperti biasa, include studio, kemudian dan seterusnya. Mungkin teman-teman udah bisa ngerti, atau kalau ada yang belum paham bisa tanyakan di kolom komentar mungkin kan, dan kita bisa bahas bareng lagi gitu. Di sini seperti biasa, ini udah membahas tentang codingnya. Codingnya mungkin udah teman-teman bisa lihat. Nah, yang pertama jangan lupa include studio di A, kemudian include stream. Teman-teman bisa mengisi berdasarkan coding yang sudah saya taruh di aplikasi Falcon C++ ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ketika sudah terisi, codingnya sudah selesai semua, kita mencoba untuk run. Apakah dari coding ini masih ada yang salah atau gimana gitu. Misalnya ada permasalahan, hasil tidak muncul hasil dari hasil output dari permasalahan tadi, kita mencoba untuk run. Nah, di sini kita disuruh memasukkan jumlah kota. Nah, berdasarkan file persentase tadi atau hasil output di sini, kita memasukkan jumlah kotanya 4. Jadi jumlah kotanya 4, nilai cost matrix cost elemen baris ke 1 4113. Terus cost elemen baris kedua ada 4021, cost elemen baris ketiga ada 1205, cost elemen baris keempat ada 3150. Cost listnya jadinya kayak gini. Nah, jalur terpendek 13241 berdasarkan ini mencakup jalur ini. Hasil outputnya bakalan kita dapatkan semua kayak gini. Coba kita langsung masuk ke aplikasi Falcon C++ nya. Jadi kita run, kemudian kita masukkan jumlah kota. Bentar ini nah, jumlah kotanya 4, kemudian kita enter. Elemen baris ke 1 ada 0, ada 4, dan ada 1,
ada 3, kemudian enter, terus ada 4, ada 0, ada 2, kemudian 1, terus enter lagi, close elemen baris ketiganya itu di sini kali ya. Baris ketiga ada 1, kemudian 2, kemudian 0, terus selanjutnya 5, dan di enter lagi, baris keempat ada 3, ada 1, ada 5, ada 0, kemudian enter. Nah, listnya sesuai, terus jalur terpendeknya 1, 3, 2, 4. Nah, sesuai. Jadi di sini berdasarkan permasalahan di atas, kemudian kita cari algoritma penyelesaian yang menggunakan graph, kemudian kita masukkan ke aplikasi Falcon C++ atau C++. Nah, di sini sudah sesuai dengan outputnya. Jadi di sini kita berhasil menyelesaikan permasalahan di atas, yaitu mencari jalur terpendek dengan menggunakan graph. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.